maka robahlah dengan hatinya. Wa dzalika atmaful iman, dan sedemikian itu apes-apes iman. Jenengan setuju ndak ini dimaknai apes-apes iman? Karena ada ulama yang memaknai al-aful iman itu berlipat gandanya iman. Orang apa sih? Tapi mudha'af itu lipat ganda. Makanya yujazihi mudha'afatan mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah. Jadi merubah dengan hati, ku andaikan diberi makna, itulah af'aful iman, lipat gandanya iman. Ku andaikan diberi makna ngono, kira apa nih? Ngaji yang perlu bahas, sampai bahas kurang ngaji. Umpama dikasih makna fa bi qalbihi fa illam yastati fa bi qalbihi, kalau tidak bisa dengan tangan dan lisan maka robahlah dengan hatinya. Bagaimana prinsip merubah dengan hati? Kalau tangan itu pemerintah yang punya tanda tangan, kebijakan, kekuasaan. Fabilisanihi yang punya otoritas dalam menceramai, menasihati, yaitu para ulama, para tokoh. Sedangkan yang hati itu siapa? Sehingga gua hati itu sopo? Sopo ya? Sehingga lebih mengedepankan hati bisa? Hah? Ayo tebak-tebakan deh. Ayo sama sih. Biasanya orang berperang itu kadang kan lesannya ya, atau tangannya. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang punya peratu hatinya, bukan lesan, bukan tangan. Dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu ngongkon, dia tidak perlu kekuasaan, cukup senjatanya hati. Siapa be? Parawa. Makanya dikatakan bahwa rika ta'aful iman itu lipat gandanya iman. Paham? Fabi qalbi. Dan kalau orang awam seperti kita nganggo hati, merubah nganggo hati, bisa kan ngati ini rambut dengan di. Wah lucu. Mengati ini dewi kadang rambut dengan hatiku begini. Lupaan. Ini orang ngerti selundrungan ini. Itu hadis ya, makanya ngaji itu ya banyak ngaji itu. Maka peran daripada para aulia, para sholihin, ini peran yang tidak tampak, yang menjaga stabilitas dunia, stabilitas alam itu adalah para mereka orang-orang yang tidak tampak di dalam permukaan. Makanya dikatakan di dalam hadis, man hajara min dzulil ma'siyah ila hizzi ta'ah, orang yang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, maka orang itu dikasih 3 fasilitas oleh Allah. Orang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, Allah akan kasih 3 fasilitas. Yang pertama, kuat tanpa bolong. Yang kedua, sugih tanpa bolong. Kita ilmu gitu ya. Yang ketiga, digdoyo tanpa ngesorgi. Siapa omong? Ini Fabi qalbi. Wali itu orang duit tentara, tapi kuat.
Wali ini kan duwe bolo. Nah ini bolone partai ono koalisi. Ora enek. Sopo sing arep bolo ning alam wali? Ya udah wali. Awak dhewe mengancani jasanya tok. Kelingan sejarah itu siapa ahli burda ulama Aceh Habib Husain itu Aceh Habib Husain itu Aceh. Beliau itu setiap hari baca minumnya dari air hujan, ada air hujan, minum makannya dari pinggiran aras. Sebelum menjadi Aceh sekarang masih rawan, masih belukar pinggiran hutan, dia bikin bubuk, udah makan, tidak ada rumah sekitar. Bacanya burda dari mana? Orang di Bolo, orang di Kunci, tapi kok akhirnya banyak masyarakat datang berduyun-duyun, masyarakat datang berduyun ngaji berguru kepada Habib Husain. Setelah didengar oleh kerajaan setempat, dianggap merusak tatanan, dianggap orang ini berbahaya, takut merusak tatanan kerajaan. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang berduyun-duyun berguru, takut membawa aliran-aliran yang aneh-aneh begitu, merusak tatanan kenegaraan, tatanan kerajaan. Akhirnya digerebek karo rajanya dengan membawa pasukan gajah dan berkuda ratusan. Arab dikelung siji, dadak kau pasukan sama baik, pasukan gajah, pasukan anjing, apa di kau? Kalau Habib itu, kalau Habib Husain kon mulai apa? Aku orang nang pasukanmu kira. Aku rawat, aku kau pedang, kau tombak, kau panah, pasukan rawat. Kon boleh kalau Husain tidak mau, rajanya panglimanya tidak mau. Akhirnya ya tetap masuk kan apa? Mau diceluk ke jinglong, nyamuk sealas diceluk kabeh kalau Husain. Merubung meripati gajah. Akhirnya munting pasukannya amburadul dewi-dewi lawan wali. Kayaknya Thailand Yestati bagi di hati itu main di wali, bukan pasukan. Ini yang bisa merubah. Nah kalau dimana Fabi Kolbi itu dengan hati jangan setuju, terus roba ini sehingga berubah kapan juga? Orang setuju berubah orang bisa karakmu. Kalau bisa. Ini kan roba, bukan masalah setuju atau tidak, gitu. Bukan mencegah atau mendukung, kon roba. Kalau yughayir itu suruh berubah, bukan mencegah. Makanya kalau makna-makna itu makna pasaran ya, tidak apa-apa itu dipakai. Biar kalian punya perbendaharaan ilmu perbandingan. Ya aku makna yang ini salah, jadi nggo. Dia ngomong beneran pun. Tapi insyaallah bener. Aku wali pengadilan Gusti Allah akhirat aku wali. Tenang. Tak tantang akhirat. Tantang akhirat. Karena kalimatnya fa'il ghairi yang bisa merubah itu ya tentu tangan itu kekuasaan. Kalau individu tidak bisa merubah. Sehingga ini patuh. Coba Doli, yang merubah itu bukan wali kota. Bayangkan, ora banjir darah. Wong nongko-nongko di korak-korak. Pelanggane mangke wong api-api. Pelanggane gawe di jelurin pedang. Kalau video Surabaya kan wong ini kan baca tenan. Tapi berhubung value bayir dia dipakai kekuasaan,
apa ada gejolak tapi tidak sebegitu berpengaruh, artinya bisa merubah keadaan. Fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau bi qalbi itu dimaknai para wali, maka adhaful iman wajib diberi makna luweh lipat-lipat iman. Kenapa dikatakan luweh lipat-lipat iman? Karena begini. Ini tidak bisa dimaknai sederhana. Harus pakai baratul istilah. Baratul istilah itu pendahuluan. Dalam ilmu balaghah ada istilah pendahuluan sebelum sampai kepada titik permasalahan. Orang tatkala dianiaya oleh seseorang, dia mampu melawan. Makanya orang wong perlu untalan patu tempeleng. Sing ditempeleng asli ini mampu. Balas kuwi mampu. Iso ngalahke iso. Ya. Tapi ajaran di dalam Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, orang berbuat jahat itu balaslah dengan kejahatan yang sama. Itu boleh. Ya, boleh. Syariatnya seperti itu. Tetapi kau andaikan wa in afa wa aslaha, kau andaikan engkau memaafkan dan berbuat baik, maka itu lebih baik. Makanya Rasulullah tatkala jegur timbo ya, timbo ne wong Majusi pas mana sumur timbo ne jeglok, Rasulullah tempel. Ndak kenapa Rasulullah? Apa Rasulullah wedi? Ya wedi, celoke malaikat pincang-pincang dari sayur. Ya wedi wa in afa wa aslaha. Kalimatnya seperti itu. Kau andaikan memaafkan dan kau berbuat baik, maka itu lebih mulia, lebih terhormat. Tapi kau andaikan dianiaya wong, memang daerah mampu ngelawan lebih. Nah, hadis ini tidak masuk. Tidak masuk. Ini bagi orang yang mampu ngelawan, mampu ngalahke, tapi tidak membalas, sebagaimana Rasulullah. Dia tempelin manusia. Oleh orang Majusi merkotimoni. Nah itu namanya wa'ina. Kau andaikan balas halal, tidak apa-apa. Tempelin genti, itu tidak apa-apa. Karena memang kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan. Itu sah dalam syariat. Tapi kau andaikan imannya lebih mudah sih, wa'in apa wa aslah. Kau andaikan memaafkan dan berbuat baik itu lebih baik, sebagaimana sifat daripada orang yang takwa, wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil. Maka andaikan memaafkan berarti makom takwa. Kalau balas itu makom Islam. Orang Islam itu balas itu Islam. Tapi kalau sudah sampai kepada level takwa, biasanya lebih cenderung memaafkan. Makanya itu sifat, tanda-tanda sifat orang takwa. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Nah, tatkala ada orang seperti itu, orang jahat, kita mampu merubahnya, kita mampu untuk menjadikan dia baik, kita mampu untuk merubah dia, tapi kita diam saja. Kok andaikan aku genjotin langsung dia, kok andaikan tak kandani dia langsung malih. Tapi aku mau ngandani. Aku tak pilih ngangguati wae, tak dungo. Tak dungo terus, tak jaluk hidayah nang Gusti. Terus jaluk hidayah. Ini di samping dia berusaha secara spiritual, secara doa, berusaha kepada Allah, dia juga memperloroni dilarani wong atau didolimi wong. Ya, di samping dilarani wong jahat ya. Di tonggo tu timur, kuda itu mencari telek ngarepan. Aku jadi iso ngerubah wong. Tak lapor ke polisi, tak kandani, dia pasti manut dengan mamanya. Tapi aku pilih daerah ngerti caraku untuk merubah dia. Aku pilih dungo.
Tungak nang Gusti Allah, ditirakati nang Gusti Allah. Jaluk hidayah nang Gusti Allah. Ken wong dadi wong apik. Di samping dia tungake wong-wong ki pendak dino pendak bengi, wong ki sik dolimi. Pendak dino ya dolim. Ini namanya ngempet dilarani wong kuwi plus dungake. Ya, plus dungake. Ini namanya adhaful iman. Lipat gandanya ini. Kalau imannya cuma satu level tok ora iso makom iki. Ora iso makom iki. Iki makom di double iman, di double garden. Double garden. Pada kali ceritanya saya Sufyan Ats-Tsauri. Tatkala rumahnya tiap malam, tiap hari kejatuhan jomberane wong Nasrani. Dek jane ngandani kan iso. Ngapunten sangka pole jenengan milih ning omah kula. Lah iso asli. Ya, iso. Tapi 20 tahun saya Sufyan Ats-Tsauri pilih diam. Iki yen ora ada ampun iman ra iso. Yen jenengan pilih bawa celurit gitu. Iki butuh ampun iman. Iman sing double gardan iki. Jadi lha apa salah yang genah sangka polahe Nasrani milih nang omahe Sufyan Ats-Tsauri. Kok andekan ngandani wae kan ya ora tersinggung. Wong memang sing salah kok. Malah matur nuwun kan. Tadi Sufyan Ats-Tsauri pilih diam 20 tahun pendak pepek embere di gua saya lagi meneh pendak pepek 20 tahun. Ini ahlul iman. Kalau iman cuma iman tipis-tipis dak iso. Dak iso. Ini namanya qat'af. Makanya fa'ilan yastati fa bi qalbi. Pakai hati. Rawahu Muslim. Innallaha la yu'adzibul amah. Innallaha zataman Gusti Allah iku la yu'adzibu orang adab Allah. Orang nyiksa sapa Allah alamat ing wong umum bi amalil khasati kelawan amali wong kang khusus. Hatta yara sing ningali sapa amah al mungkar ing kemungkaran baina dhahranihim ing dalam antarane ngarepe amah. Wa hum mutayamaiku qadiruna padha kuwasa ala ayung kiru ing yen to ingkar sapa amah ing mungkar kala yung kiruna moko ora padha ingkar sapa amah. Wa idza fa'alu moko are kala nglakoni sapa amah dalika ing mungkunu kala yung kirun ora nyegah kemungkaran. Azab moko nyiksa sapa Allah moko paring adab sapa Allah alamata ing wong kang umum wal khasata lan ing wong kang khusus. Rawahu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari fi sharhi sunnah ing dalam syarah sunnah. Innallaha la ya'tibul amah jamal khasah. Allah tidak akan mengadab masyarakat umum, halayak umum dengan sebab diamalil khosah, dengan sebab amali seseorang. Hatta yara al munkar baina dhahranihim, sampai masyarakat itu melihat kemungkaran itu terjadi di depan matanya. Wa hum qadiruna ala ayyunkiru, mereka mampu untuk mencegahnya. Fala yunkiru, mereka tidak mencegah. Nah, ini kalimatnya yunkiru, beda dengan tadi. Kalau tadi fal yuwayyir, kalau di sini ingkar. Nah, ingkar boleh ya. Ingkar boleh pakai hati, ingkar pakai lisan, ingkar pakai tingkah laku iso. Tapi yang merubah pakai hati ra iso. Kudu wong-wong sing duwe makom hati. Nah, Allah tidak akan mengadab halayak ramai dengan sebab perbuatan seseorang atau golongan kecil sampai masyarakat umum itu mengetahui, menyaksikan sendiri kemaksiatan yang terjadi di depan matanya. Mereka kuasa untuk mencegahnya, tapi mereka tidak lakukan.
Fa idza fa'alu dzalika haddalallahu al-amah wal khasah, maka tatkala terjadi sedemikian rupa, maka adab akan rata kepada orang yang alim, kepada orang yang awam, kepada orang yang ahli maksiat, ataupun kepada orang yang ahli taat. Kabeh kene kabeh. Kenapa? Karena orang yang ahli taat tidak mencegah perbuatan tersebut. Orang-orang tidak ada yang peduli kepada kemungkaran tersebut, yang sehingga tatkala Allah memberi adab, maka adab itu bukan hanya kepada orang yang bermaksiat, tapi juga orang-orang yang tidak melarang maksiat. Katut kan? Yang bermaksiat katut, yang tidak melarang maksiat juga katut. Makanya masa Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh sing kena banjir bandang so, yo kabeh ya. Nabi Nuh iya, pandai kan Nabi Nuh dak kayak perahu yo katut. Kenapa? Karena di situ sudah umum. Adab itu sudah merata kepada semuanya, sudah merata. Ya, sehingga sampai ke pegunungan, sampai ke lembah, bahkan sampai ke bagian haram, sampai tanah haram banjir. Makanya Ka'bah itu diangkat oleh Allah pas banjir bandang. Ka'bah itu diangkat. Jadi tinggal pondasi ini tok saja. Makanya di masa Nabi Ibrahim kemudian wahid yarfa'u Ibrahimul qawaid, ditinggikan kembali oleh Ibrahim, yaitu pondasi-pondasi itu ditinggi. Jadi yang bangun Ka'bah bukan Ibrahim cuma meninggikan pondasi. Wahid yarfa'u Ibrahimul qawaid. Tatkala Nabi Ibrahim meninggikan, yarfa itu meninggikan, qawaid itu pondasi, bukan Ka'bah, pondasi. Pondasinya ece masanya Nabi Ibrahim, cuman atasnya wis diangkat oleh Allah pas banjir bandang Nabi Ka'bah. Bangunan bagian atasnya diangkat karena itu terbuat dari jamrud, dari batu mutiara, dari surga. Ayo ora sangko batu boto. Sangko batu boto ini masanya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim itu Ka'bah itu berasal dari mutiara yang dari surga langsung. Jadi bukan hanya Hajar Aswadnya, Ka'bahnya memang dari surga langsung. Kemudian karena takut tercemar dan akibat banjir bandang itu diangkat lagi oleh Allah masanya Nabi Nuh. Kemudian setelah masanya Nabi Ibrahim, malaikat Jibril diutus oleh Allah dari Syam membawa Buraq, Ismail, Hajar. Kemudian setelah itu Ismail dan Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran wa'id yarfa'u Ibrahimu wa Ismail qawaid, meninggikan daripada bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu saya nih masalah Nabi Adam. Orang masanya dari dulu masalah Nabi Adam bisa nih. Karena Nabi Adam itu pas turun dari surga itu, Nabi Adam tuh bingung. Dulu para malaikat tawaf di aras di mustawan. Kemudian kita setelah itu bicara nih Gusti untuk mendengar nyambung ke aras. Kemudian Allah turunkan bersama Nabi Adam yaitu batu yang terletak di Ka'bah dari mutiara, dari intan yang dari surga. Tufu fi kama tawafal malaikatu fil arsy. Tawaflah kau Adam di Ka'bah itu sebagaimana para malaikat tawaf di aras. Makanya Ka'bah itu kau andaikan jenengan ukur, coba yang sesuk-sesuk muka haji ukur itu lurus ke aras, lurus. Karena itu memang sentral, towernya di sana, towernya, aslinya apa namanya? Aslinya, ya, di atas. Jadi lurus, poros. Makanya dulu ada orang tawaf anak kecil tidak tawaf satu kali putaran semaput, Subhan kepada ulama, kenapa anak saya semaput terus setiap tawaf?
Ulama itu tanya, anakmu pengen tidak semaput? Iya. Kasihkan kurma yang ada di pagarnya tonggo ini. Coba di permasalahan itu kasih anak. Siswa dicek toh tidak semaput. Habis tidak semaput suara, alhamdulillah anak saya sudah tidak semaput toh. Alhamdulillah sudah normal. Guyu lah. Kau ngerti mau apa anak semaput? Mereka ngelihat tangga yang lurus sampai ke aras dari Mekah, dari Ka'bah. Ada tangga dari Nur menjulang ke atas sampai ke aras. Dan di situ banyak turun malaikat, yang sehingga anakmu semaput tak kuat. Di sekarang kau udah ada semaput, makan barang haram. Hormone tonggo si cinta cukup untuk nyumpet mata batinnya. Kau menisak keranjang. Kau pengen kasar. Makan belum tonggo ini kenapa ya baik. Itu sejarahnya Mekah. Jadi yang bangun Ka'bah itu bukan Ibrahim. Ibrahim itu cuma yarfa'ul qawaid, meninggikan pondasi yang di situ saat itu sudah ada sejak masanya Nabi Adam. Kalau yang dia Ana bi dzurrin radhiyallahu anhu qala awsani wasiatni ingsun sapa halili kekasih ingsun sallamu muga paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi khalili wa sallam lan muga paring keselamatan sapa Allah ay alaihi wasiat bihi salil khairi kalawan biro-biro pilakon apik perilaku api. Ausani wasiat ingsun, ausani wasiat sapa halidene ingsun Allah akhafa ing tawarawati sapa ingsun billahi ing dalam negaaken hukum Allah. Launa talaim kelawan pemadane wong kang sora. Kelawan pinajate wong kang nyacak padha. Wa usani lan wasiat sapa halirine ingsun an aqula ing yen to ngucap ingsun al-haqqa ing perkara hak walau kana senajan ana apa hakikum murron baik wa ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban Abidar itu Al-Ghifari. Abidar itu dari negara Ghifar. Beliau itu seorang sufi. Seorang sufi biasanya banyak mengacu dari hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, beliau adalah khaddamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Karena memang diwasiatkan oleh bapaknya, oleh orang tuanya, ibunya Abi Dzar itu wafat mulai kecil, kemudian diwasiatkan untuk ikut Rasulullah, mengabdi dengan Rasulullah. Itu sufi. Abi Dzar itu sangat mencintai akhirat. Kebanyakan orang-orang sufi itu terilhami dari sudut pandangnya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya kapan kiamat kepada Rasulullah. Bagaimana tentang besok pertemuan kita dengan Allah. Abi Dzar ditanya oleh Rasulullah, apa persiapanmu? Tidak ada Rasulullah kecuali aku cinta kepadamu. Kemudian kita sering hadis Hudizadah, ambillah bekalmu ya. Kemudian lepaskanlah bebanmu karena perjalanan panjang dan sangat terjal. Itu juga bagian daripada hadisnya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari itu siapakah orang yang tidak cinta dunia ya Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah menjawab, kalau orang itu masih punya persiapan 3 hari untuk makan, maka orang itu masih punya beban. Artinya untuk melakukan Gusti Allah itu siapa? Kalau 2 hari Rasulullah 2 hari masih punya beban. Kalau sehari Rasulullah sehari masih punya beban. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ya kalau mau makan saat itu kolek. Itu orang yang tidak punya beban.
Aja ditiru ya, aja ditiru. Aja ditiru. Aja ditiru. Akhirnya tadi rasa dikali, mungkin ditiru. Makanya Rasulullah itu kalau punya uang, kalau punya barang di rumahnya, bodoh itu bingung terus, gelisah, pengen tanggung toki. Jangan awal diri kan jangan duit gelisah. Kembali, jangan duit popo gelisah, jangan Rasulullah duit popo gelisah. Rasulullah wasiat kepada kita, Ausoni Allah asofa fillahi laumat alaim. Rasulullah berwasiat agar aku jangan sampai merasa takut, khawatir di dalam mengurus agamanya Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah. Jangan takut terhadap celahannya orang-orang yang mencela, caci maki orang lain, tidak usah. Jangan pernah takut, kata Abidar. Wa wasani an aku lal haqq walau kana murran, dan Rasulullah berwasiat agar aku mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyikil zalimin bidalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyikil zalimin bidalimin. Allahumma sholli